Halo teman Warta, pernah nggak sih kalian mengalami hal kayak tadi? Tiba-tiba muncul benjolan di wajah, terasa sakit, dan yang pasti mengganggu penampilan. Kali ini kita akan membahas mengenai jerawat, mulai dari jenis, penyebab, sampai penanganan yang bisa dilakukan sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita mulai dulu intronya. Di channel ini, kami upload berbagai macam informasi yang mungkin berguna untuk kalian sekarang atau nanti. Tekan tombol subscribe untuk memudahkan kamu mencari video serupa. Jerawat, atau yang disebut juga dengan akne vulgaris, adalah gangguan tidak menular yang terjadi pada kulit. Pada umumnya, jerawat disebabkan oleh tersumbatnya folikel rambut. Masalah ini hampir terjadi pada setiap orang, terlepas dari jenis kelamin, usia, dan kelompok ras. Faktanya, 80-85% kondisi ini terjadi pada usia remaja, yaitu pada usia 15-18 tahun, atau masa pubertas. Lalu, bagaimana jerawat bisa terjadi? Pada dasarnya, tubuh secara alami melepaskan sel kulit yang mati dan mendorong sel kulit mati tersebut naik ke permukaan. Jika kelenjar minyak terlalu aktif, alih-alih ke naik ke permukaan, sel kulit mati justru terjebak dalam pori-pori. Bakteri jenis Propionibacterium acnes mudah berkembang biak dengan cepat di dalam pori karena lingkungannya cukup mendukung. Jika bakteri ini masuk ke dalam sumbatan sel kulit mati, maka hal ini dapat memicu peradangan. Peradangan ini ditandai dengan munculnya benjolan kecil yang terkadang berisi nanah di atas kulit dan bisa juga disertai infeksi. Jerawat sebenarnya dapat muncul di bagian tubuh mana saja, tetapi lebih sering terjadi di area wajah. Hal ini dikarenakan kulit wajah memiliki banyak kelenjar minyak. Kondisi jerawat cenderung lebih parah pada orang yang memiliki tipe kulit yang berminyak. Apabila tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat menimbulkan bekas. Hal ini nantinya menjadi masalah baru karena bekas jerawat akan lebih sulit dihilangkan. Ada beberapa faktor yang bisa menimbulkan jerawat, seperti faktor genetik. Faktor genetik atau keturunan juga mempengaruhi kemungkinan kamu memiliki masalah jerawat. Kamu bisa mengalami masalah jerawat jika salah satu orang tuamu memiliki riwayat jerawat yang berat. Penggunaan kosmetik. Kandungan zat pada masing-masing kosmetik tidak selalu dapat ditoleransi oleh kulit setiap orang. Biasanya, jenis kosmetik dengan unsur minyak, zat pewarna, dan parfum lebih mudah memicu terbentuknya jerawat. Faktor hormonal. Perubahan hormonal alami dapat merangsang produksi minyak menjadi lebih banyak, sehingga dapat memicu timbulnya jerawat. Selain perubahan hormonal alami, terdapat juga perubahan hormonal lain yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat, seperti masa kehamilan, konsumsi pil KB pada saat menstruasi, dan juga stres. Jenis jerawat. Mengutip publikasi NYU Langone Hospital, berikut penjelasan jenis jerawat berdasarkan cara terbentuknya. Komedo hitam. Komedo hitam atau blackheads adalah noda kecil yang sering muncul berkelompok. Warnanya yang gelap kehitaman terjadi karena minyak yang terperangkap di pori-pori terkena paparan udara. Proses oksidasi yang terjadi merubah warna noda menjadi hitam. Komedo putih. Komedo putih atau whiteheads memiliki ukuran yang mirip dengan komedo hitam, tetapi penampilannya lebih bulat dan lebih ringan. Ini terbentuk karena minyak dan sel-sel kulit mati yang menyumbat pori-pori di permukaan kulit. Papula. Papula adalah noda kecil, merah, dan meradang yang cenderung muncul berkelompok, seringkali di dahi atau pipi. Jerawat jenis ini terasa sakit saat disentuh. Pustula. Jerawat pustula adalah noda yang meradang dan berisi nanah. Pustula bervariasi dalam ukuran. Nanah yang terkandung adalah kombinasi dari minyak, bakteri, dan sel kulit mati yang terperangkap di bawah kulit dan menumpuk, sehingga menyebabkan infeksi. Respon alami tubuh adalah melawan infeksi, tetapi respon imun ini justru menyebabkan kemerahan dan pembengkakan yang sering mengelilingi noda tersebut. Nodul.
Nodul adalah jerawat berukuran besar yang menyerupai bencolan bengkak yang terbentuk ketika dinding folikel rambut yang rusak. Rusaknya dinding folikel rambut ini menyebabkan bakteri dan minyak menyebar lebih dalam ke kulit. Bakteri menyebabkan infeksi sehingga akan terasa menyakitkan. Karena nodul berakar sangat dalam, mereka dapat merusak jaringan kulit secara permanen dan mengakibatkan bekas luka. Jerawat kistik. Jerawat kistik adalah noda peradangan yang meluas, disebabkan oleh reaksi peradangan yang parah yang terletak jauh di dalam pori-pori. Ini terbentuk ketika dinding bagian dalam pori pecah sehingga bakteri dan minyak menyebar ke kulit di sekitarnya dan menyebabkan infeksi. Jerawat ini seringkali terasa menyakitkan. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi jerawat? Kalian bisa membersihkan peralatan kosmetik menggunakan sabun dan air hangat secara rutin agar tidak menjadi sarang bakteri. Atau kalian bisa memilih kosmetik non-komodogenik yang sifatnya tidak menutup pori-pori di kulit dan menggunakan pelembab dengan jenis yang sama yang sesuai dengan jenis kulit. Jangan menyentuh jerawat, karena hal ini bisa mentransfer bakteri di permukaan tangan ke permukaan kulit yang berjerawat. Hal ini dapat memicu kondisi jerawat menjadi lebih buruk. Hindari menggosok wajah menggunakan kain atau sarung tangan dengan permukaan kasar. Jaga kebersihan tubuh dengan segera mandi setelah beraktivitas untuk menanggulangi minyak berlebih di wajah yang dapat memicu terjadinya jerawat. Jaga kebersihan wajah dengan mencuci 2 kali dalam sehari untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang berlebih, serta sisa kosmetik di permukaan kulit. Gunakan tabir surya sebelum beraktivitas di luar ruangan. Hal ini untuk menghindari paparan sinar matahari langsung yang bisa menyebabkan kulit dehidrasi yang justru akan memicu kulit memproduksi minyak lebih banyak dan membuat jerawat mudah muncul kembali. Dari banyak penelitian, terdapat beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat memicu jerawat menjadi lebih parah. Antara lain, makanan dengan kandungan high glycemic index atau yang meningkatkan kadar gula dalam darah dengan cepat. Contohnya nasi putih, roti, kentang, minuman manis, dan kopi susu. Produk dairy, contohnya susu sapi dalam kemasan, keju, dan yogurt. Dan juga susu dengan protein tinggi yang biasanya digunakan untuk bodybuilding. Berikut adalah tips buat kamu yang sedang mengalami jerawat. Gunakan sabun pembersih yang ringan, bebas pewangi, dan lembut pada kulit pada saat mencuci wajah. Kompres dengan es batu. Ini adalah trik yang sering digunakan oleh ahli kecantikan atau klinik kecantikan. Mengoleskan es batu ke jerawat yang meradang dapat mengurangi kemerahan, bengkak, dan nyeri. Tindakan ini menjadi solusi untuk jerawat baru yang benjolannya belum keluar namun terasa sakit di bawah kulit. Jika tidak ingin es batu langsung menyentuh kulit, maka bungkus terlebih dahulu es batu dengan kain yang lembut. Jangan kompres jerawat terlalu lama, cukup 20-30 detik. Lalu istirahatkan 1 menit atau lebih. Lakukan beberapa kali dalam sehari atau sebelum keluar rumah. Oleskan produk yang mengandung 2% benzoil peroksida ke jerawat. Kandungan tersebut membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Dalam penggunaannya, ikuti petunjuk yang tertera dalam kemasan. Lakukan kompres hangat saat jerawat muncul. Untuk membuat kompres hangat, rendam kain bersih ke dalam air hangat. Kemudian, kompreskan ke jerawat selama 10 hingga 15 menit. Lakukan ini 3-4 kali dalam sehari sampai jerawat mengeluarkan nanah dan kempes. Atau kamu bisa mengunjungi dokter kulit untuk mengkonsultasikan jerawat dan cara pencegahannya. Minyak pohon teh adalah antibakteri dan antiinflamasi alami yang dapat membunuh P. acnes, yaitu bakteri penyebab jerawat. Studi dalam Indian Journal of Dermatology, Venereology, dan Rheumatology menemukan produk minyak pohon teh dengan konsentrasi 5% efektif menghilangkan jerawat yang ringan hingga sedang. Minyak jojoba. Menurut jurnal Polymers di Basel, minyak jojoba dapat menembus folikel dan menghilangkan komedo, sehingga dapat menghilangkan jerawat. Minyak jojoba efektif dalam memperlambat produksi sebum yang berlebih yang menyebabkan jerawat.
Karena minyak jojoba sangat cepat diserap oleh kulit, ia dapat melarutkan kotoran di dalam pori-pori. Lidah buaya. Sebuah studi pada tahun 2018 dalam Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menemukan bahwa senyawa dalam lidah buaya yang disebut aloesin dapat membantu mengurangi jerawat. Dengan menggunakan lidah buaya, jerawat akan menjadi lebih pudar dan kulit menjadi sehat kembali. Gunakan gel dari lidah buaya segar dan oleskan pada jerawat. Biarkan semalam, lalu bilas keesokan paginya. Bawang putih. Berdasarkan jurnal Applied and Environmental Microbiology, bawang putih memiliki sifat antibakteri, anti jamur, antivirus, dan antiseptik dari alisin. Alisin membantu membunuh bakteri penyebab jerawat. Ini juga membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan, dan meningkatkan sirkulasi darah. Jika produk perawatan spot jerawat tidak cukup membantu, cobalah menggunakan masker sulfur. Pasalnya, sulfur mampu membuka pori-pori dan mengurangi peradangan, sehingga dapat membantu jerawat yang bengkak terlihat menjadi lebih kecil. Kamu dapat mengoleskan masker hanya pada jerawat atau ke seluruh wajah. Pastikan untuk menggunakan produk sesuai petunjuk yang tertulis dalam kemasan. Tahukah kamu, beberapa makanan ini dipercaya dapat membantu mengurangi peradangan pada jerawat dan mempercepat proses penyembuhan jerawat. Makanan untuk penghilang jerawat ini adalah jenis makanan yang mengandung seng, vitamin A, dan vitamin E, serta makanan dengan kandungan antioksidan tinggi dan asam lemak omega 3. Berikut penjelasannya. Seng. Studi menunjukkan bahwa makanan yang kaya seng berguna dalam mencegah dan mengobati jerawat. Seng adalah mineral makanan yang penting dalam perkembangan kulit serta mengatur metabolisme dan kadar hormon. Para peneliti menemukan bahwa kadar seng yang rendah dikaitkan dengan kasus jerawat yang lebih parah. Mereka menyarankan untuk meningkatkan jumlah seng dalam makanan menjadi 40 mg seng per hari untuk mengobati orang dengan kasus jerawat yang parah. Vitamin A dan vitamin E. Dalam sebuah penelitian, ditemukan bahwa kadar vitamin A dan E yang rendah dalam tubuh juga dikaitkan dengan kasus jerawat yang parah. Dalam hal ini, para ahli menyarankan bagi orang yang memiliki jenis kulit berjerawat untuk meningkatkan konsumsi vitamin A dan vitamin E untuk menurunkan resiko jerawat yang muncul pada kulit. Asupan ini bisa didapatkan dari konsumsi berbagai buah dan sayur. Antioksidan dan asam lemak omega 3. Omega 3 adalah jenis lemak yang ditemukan pada tumbuhan dan sumber protein hewani tertentu seperti ikan dan telur. Sedangkan antioksidan adalah bahan kimia yang dapat menetralkan racun dalam tubuh. Kombinasi makanan yang mengandung omega 3 dan antioksidan diketahui dapat mengurangi gejala peradangan dan proses penyembuhan jerawat. Lalu, bagaimana jika jerawat terlanjur meninggalkan bekas? Kamu bisa mencoba salah satu tips ini. Minyak rosehip. Minyak rosehip dapat membantu menghilangkan bekas jerawat secara alami. Satu studi dalam jurnal Archive of Dermatological Research mengungkapkan bahwa asam linoleat yang terkandung dalam minyak rosehip dapat membantu mengurangi hyperpigmentasi pada bekas jerawat. Jika Anda memiliki bekas jerawat yang berwarna gelap, maka rosehip dapat meredakan bekas tersebut. Kandungan vitamin A dan asam linoleat minyak rosehip juga dapat membantu mengatur produksi sebum yang berlebih, sehingga membantu mencegah pembentukan komedo. Oleskan minyak rosehip pada bekas jerawat dan biarkan semalaman, kemudian bilas keesokan harinya. Lemon. Lemon mengandung vitamin C yang dapat menghilangkan bekas jerawat dengan menghambat jumlah melanin yang dihasilkan sel-sel pigmen kulit sehingga membantu menghilangkan bekas jerawat. Air perasan lemon juga dapat membantu mengurangi kemerahan bekas jerawat yang sudah terbentuk. Caranya, basahi kapas dengan perasan air lemon dan oleskan ke bekas jerawat. Gunakan hanya pada bekas jerawat saja. Jangan oleskan air lemon ke seluruh wajah, karena kandungan vitamin C yang asam dapat menimbulkan iritasi pada kulit, terutama pada kulit wajah yang sensitif. Kunyit. Kunyit memiliki kandungan yang dapat mencerahkan kulit dan membantu menghilangkan bekas jerawat secara efektif tanpa menimbulkan efek samping. Kunyit mengandung antiinflamasi yang dapat menenangkan bekas jerawat,
senyawa yang ditemukan dalam kunyit yang disebut dengan kurkumin memiliki fungsi untuk mencegah hyperpigmentasi kulit. Dalam Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology menunjukkan bahwa kunyit membantu mengurangi hyperpigmentasi hingga 14% hanya dalam waktu 4 minggu. Campurkan bubuk kunyit dengan air secukupnya, oleskan pada bekas jerawat dan biarkan selama 20 menit, lalu bilas dengan air hangat. Cuka apel. Kandungan asam asetat dalam cuka apel telah terbukti efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sifat antimikroba dalam cuka apel juga dapat membantu menghilangkan jerawat jika digunakan sebagai bagian dari rutinitas perawatan kulit. Gunakan cuka apel sebagai masker untuk menghilangkan jerawat. Caranya, campur 1 sendok makan cuka apel, 2 sendok makan madu, dan 1 sendok teh soda kue. Lalu oleskan pada wajah. Biarkan selama 10 menit, lalu bilas dengan air yang hangat. Dengan menekan tombol subscribe, kamu ikut membangun channel ini.